Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah, para kaum muslimin, para muslimat yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita masih dalam rangka belajar bersama mengenai cara mendidik putra-putri kita sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terakhir pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya adalah bagaimana seorang ayah, seorang ibu, ya, mereka boleh bangga terhadap anaknya, tapi tidak boleh sampai menzalimi atau mengambil haknya anak-anak yang lainnya. Ya, pembahasan kita terakhir adalah mengenai contoh bagaimana banyak sekali di antara para guru, ya, atau para dosen, para rektor dan yang lain sebagainya, yang mereka mengedepankan mengajukan anaknya sebagai dosen atau sebagai asisten dosen atau yang lain sebagainya, padahal masih banyak mahasiswa yang lain yang lebih pantas, yang lebih layak untuk menjabat gelar tersebut. Maka seorang ayah yang sampai hati memaksa anaknya mengambil posisi tersebut padahal dia tidak layak, atau bahkan dia melakukan suap kepada teman-temannya yang lain yang para dosen, kata beliau di sini, kata Syekh Mustafa Al-Adawi, wala yadril miskinu fi ayyi dzalika khairun. Bapak yang miskin tadi, bapak yang kasihan tadi, dia sejatinya enggak tahu, ya, apakah di situ ada kebaikan atau di mana kebaikan itu berada. Wala yadri ma huwal aqrabu ila Allahi wal anfa'u fid darain. Dan dia nggak tahu, si bapak tadi nggak tahu, ya, apa yang bisa mendekatkan anaknya tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang bisa memberikan manfaat bagi dunianya maupun akhiratnya. Kita, ya, seringkali sebagai orang tua itu, ya, memang kita ini punya pengalaman, mempunyai ilmu yang sedikit, tapi seringkali kita ini memaksa anak kita agar berprofesi ini, agar berprofesi itu. Bahkan kita lakukan itu secara zalim. Kita melakukan suap, kita menyogok, kita menipu dan yang lain sebagainya. Padahal kita nggak tahu apa yang sejatinya terbaik buat anak kita. Seringkali seorang ayah misalnya mendidik anaknya, kemudian menyekolahkan di sini, kemudian memaksa agar masuk di perusahaan A misalnya, agar dia menjadi jabatan ini, atau memaksa menjadi bagian kesehatan di rumah sakit ini dengan cara menyuap, menyogok dan yang lain sebagainya. Kalau seandainya anak tersebut layak, nggak ada masalah, tes sesuai standarnya masuk dan yang lain sebagainya, maka nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah dia menerjang keharaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita nggak tahu mana yang paling baik buat anak kita, buat diri kita, dan kebaikan bagi semua keluarga kita. Lakin alaihi an yadri yakinan wa an ya'lama tamaman annal khaira fil adli wa anna syarra fi dzulmil ibad. Kita semuanya nggak tahu tadi, ya, mana yang terbaik buat anak kita. Tapi yang harus dia ketahui secara pasti, ya, bahwasannya kalau kita berbuat adil pasti baik, jujur pasti baik, dan zalim
ya, melakukan keburukan, itu adalah kezaliman, dan kezaliman akan membawa kepada keburukan bagi kita, dan itu pasti. Ketika kita menerjang keharaman Allah, kita nyogok, kita nyuap, kita menipu dan yang lain sebagainya, kita mengangkat derajat anak kita yang tidak seharusnya, maka pasti itu akan membawa apa? Keburukan. Ya. Dan itu yang harus kita yakini secara pasti. Wa qad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Hud ayat ke-85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi fasada." Wa la tabkhasun nas, dan janganlah kalian mengambil haknya manusia, asya'ahum, hak-haknya orang lain. Wa la ta'thaw fil ardi fasada, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi dengan menyogok, menyuap dan yang lain sebagainya. Waliya'lam hadzal ustad, dan hendaklah seorang dosen ini, ayah dosen ini, annahu albasa waladahu sauban min thiyabiz zur, dia sama saja memakaikan pakaian kepada anaknya pakaian kebohongan, pakaian kepalsuan. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabithi thawbai zur. Orang yang merasa kenyang terhadap sesuatu, ya, orang yang pura-pura kenyang terhadap sesuatu yang enggak pernah ia diberi, ya, maka dia seperti memakai pakaian kepalsuan. Hadis ini para jamaah awalnya turun berkaitan dengan seorang wanita yang dia itu, yang suaminya dia memiliki istri lebih dari satu. Jadi ada wanita di kalangan sahabat Nabi, sahabiyah, yang mana suaminya memiliki istri daripada dia. Maka suatu hari dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innali dhurrah." Aku ini punya madu, ya, aku ini punya madu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh saya itu pura-pura kenyang? Maksudnya pura-pura diberi suamiku sesuatu, padahal aku nggak diberi apa-apa sama dia. Jadi pengen bikin suaminya apa? Cemburu. Suaminya pengen bikin madunya cemburu. Nah, ini kan sering terjadi. Kalau seorang suami memiliki istri lebih daripada satu, istri satu sama yang lain kan saling cemburu, ya. Maka ada salah satu istri di sini yang bertanya kepada Nabi, pengen berdusta, ya, pengen etok-etok dikai suaminya sesuatu padahal suaminya nggak pernah ngasih. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutasyabbi bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Ya, seseorang yang pura-pura kenyang padahal dia nggak dikasih apa-apa, ya, nggak makan sesuatu, maka dia seperti memakai pakaian kebohongan, memakai pakaian kedustaan. Maka tadi seorang ayah yang dosen tadi, rektor tadi, yang mengangkat anaknya agar menjadi asisten dosen padahal anaknya nggak mampu sama sekali, maka dia seperti memakaikan kepada anaknya apa? Pakaian kebohongan, pakaian kedustaan. Ya, karena memang anaknya nggak layak sama sekali untuk menyandang gelar tersebut. Baik. Wanzur ila tasarrufi Abi Musa, kadzalika yatruku tashmit ibnihi lamma atisa, falam yahmadillah wa yushammitu ghairahu lamma atisa wa hamidallah, wa kullu dzalika ittiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melihat contoh yang lain dari Abu Musa al-Asy'ari, sahabat yang sangat terkenal, termasuk seniornya para sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau itu pernah ada dua anak di hadapan beliau, satunya anak beliau sendiri, satunya anaknya Fadl ibn Abbas, ya, anaknya sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, anaknya ini bersin, enggak didoakan yarhamukallah. Tapi anaknya Fadl
bintu Abbas ini, Fadl bin Abbas ini bersin, ya cucunya Abbas berarti bersin, didoakan yarhamukillah karena perempuan. Kita baca hadisnya dari Muslim radhiyallahu rahimahullah taala. Dakhaltu ala Abi Musa, ya, diriwayatkan dari Abi Burdah rahimahullah, beliau pernah menemui Abu Musa. Wa huwa fi baiti bintil Fadl ibni Abbas. Tatkala itu Abu Musa di rumahnya putrinya Fadl bintu Abbas. Fa'atisat falam yusammit, fa'atistu falam yusammitni. Anaknya Abu Musa ini bersin, ya. Tapi enggak apa? Enggak didoakan yarhamukallah sama Abu Musa al-Asy'ari. Fa'atisat fashammatha. Kemudian apa? Anaknya Fadl bin Abbas, gitu ya, anak perempuannya Fadl bin Abbas bersin, didoakan sama Abu Musa yarhamukillah, ya. Faraja'tu ila ummi fa akhbartuha, kata Abu Burdah, maka aku pulang ke ibu dan aku kabari ibuku, wadul ke ibunya, ya. Falamma ja'aha qalat atisa indaka ibni falam tusyammitu wa atasat fashammattaha. Wahai Abu Musa, anakku ini loh, maksudnya anaknya Abu Musa juga, dia bersin, nggak kamu doakan yarhamukallah. Tapi dia cucunya Abbas, dia bersin, kamu doakan yarhamukillah, semoga Allah merahmatimu. Protes ibunya. Faqal, maka Abu Musa mengatakan, inna ibnaka atisa falam yahmadillah. Anakmu bersin tapi dia enggak memuji Allah, dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Falam usyammithu, maka aku enggak doakan yarhamukallah. Wa atasat fahamidatillah fashammattuha. Adapun anaknya Fadl bin Abbas, dia bersin, dia memuji Allah, maka aku doakan yarhamukillah. Karena apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza atasa ahadukum fahamidallaha fashammitu, fa illam yahmadillaha fala tusyammitu." Karena aku langsung mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa jika salah seorang di antara kalian bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka apa? Syammitu, doakan yarhamukallah. Dan apabila dia tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, fala tusyammitu, maka jangan doakan, padahal anaknya sendiri. Inilah yang namanya keadilan, ya. Dan tanpa mengurangi haknya temannya yang lain, ya. Yang sering kali terjadi di antara kita para jamaah, kita saking sayangnya kita kepada anak kita lebih-lebihkan kepada anak kita dan menzalimi haknya orang lain. Ini tidak boleh, ya. Dan yakinlah, namanya kezaliman pasti mendatangkan keburukan, ya. Namanya tidak adil pasti tidak akan mendatangkan kebaikan, ya, walaupun sama anak kita sendiri. Wa hadza Siddiq Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu ya'rifu qadra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fadla qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayaqul walladhi nafsi biyadihi la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati. Dan lihatlah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau paham betul kalau seandainya lebih berharga menjaga hubungan terhadap keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketimbang menjaga hubungan terhadap keluarganya sendiri. Bahkan beliau pernah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah, kekerabatan, ya, kerabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih aku cintai daripada aku menyambung hubungan kerabatku sendiri. Masya Allah, ya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, meskipun mereka punya keluarga, tapi mereka tetap bersifat bersikap adil, ya. Mereka tahu mana porsi yang lebih berhak. Kemarin kita sebutkan tentang Umar radhiyallahu taala anhu, bagaimana beliau tetap mengedepankan para sahabat yang lain
ketimbang anaknya sendiri, yaitu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi para bapak, para jamaah, para ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Intinya pada tema yang itu, ya, yang kemarin yang kita lanjutkan pada pertemuan sekarang ini, ya. Kita boleh mencintai anak kita. Kita boleh membela anak kita, tapi tanpa mendolimi yang lainnya. Kita boleh memajukan anak kita, boleh, tapi tanpa mendolimi yang lainnya. Baik. Tema yang selanjutnya kata Syekh, difa'ur rajuli an abnaihi wa mahabbatul khairi lahum wa kullu dzalika bil haqq. Difa'ur rajuli an abnaihi, seseorang membela anak-anaknya, wa mahabbatul khairi lahum, dan mencintai anak-anak itu mendapatkan kebaikan, itu hal-hal yang wajar, sah-sah saja. Tapi kata beliau, wa kullu dzalika bil haqq, tapi semuanya harus dengan apa? Haknya masing-masing. Qala Syekh hafizahullah taala, wa hadza syai'un jibiliyun aidan, dan ini sesuatu yang jibili, bawaan. Bapak bela anak itu apa? Tabiatnya manusia. Ya. Ibu bela anaknya itu apa? Tabiatnya manusia. Wa qad jaa asy-syar'u bi iqrarihi ma dama fil haqqi wal ma'ruf, dan syariat telah menetapkan itu. Ya. Syariat telah menetapkan bapak bela anaknya itu sesuatu yang wajar, lumrah, tabiatnya, selama itu masih di apa? Haknya masing-masing, selama itu dalam kebaikan masing-masing. Fa in dulima waladuka au dulimat ibnatuka falaka an tantasira liwaladika walibnatika biqadril madlamati. Kalau anakmu dizalimi, putrimu dizalimi, maka engkau berhak membela wahai ayah, engkau berhak membela wahai ibu. Tapi apa? Sebatas kadar kezaliman. Ya. Anakmu dicubit, boleh balas nyubit. Anakmu dipukul, boleh balas mukul yang mukul tadi. Tapi tidak boleh melampaui batas. Ya. Anaknya cuma dicubit, tapi sampai ngamplengi, ya, boten angsal. Ya. Anaknya cuma digituin, disenggol tok, tapi sampai apa? Bacokan, misalnya senggol bacok kan gitu. Nah, ini boten angsal. Ya. Berarti ya, kejahatan tadi tetap boleh dibalas tapi sesuai kadarnya. Tapi kalau dimaafkan, wa anta'fu aqrabu littaqwa, engkau memaafkan itu lebih dekat dalam ketakwaan. Wa in kana lil afwi wajhun qawiyyun fi aktsaril ahyan, meskipun memaafkan itu memiliki sisi yang kuat di banyak momen, ya, di banyak situasi. Wa hadhihi ba'du suwari difa'ir rajuli an abnaihi wa banatihi fil haq. Setelah ini beberapa contoh orang tua membela anaknya, di antara langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lamma kana fi ijtima'i Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a binti aduwillah Abi Jahlin tahta rajulin wahidin kazaujataini li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi orang-orang Arab, ya, saat itu Bani Hashim ibnul Mughirah, ya, mereka itu ingin menikahkan putrinya Abu Jahal sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Padahal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pada saat itu sudah memiliki istri, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Memiliki istri Fatimah radhiyallahu taala anha. Tapi mereka ingin agar Ali itu nikah lagi dengan putrinya Abu Jahal. Wa kana fi hadza adan li Fatimah wa min thamma ada li abiha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang seperti ini ada rasa ketidaknyamanan bagi Fatimah. Begitu pula ada rasa ketidaknyamanan bagi siapa? Ayahnya Fatimah, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, apa digabungkan putri Rasul sama putrinya musuhnya Rasul. Ya. Ini kan gari geger ini.
Dafa'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam an Fatimah, maka Rasul pun jelas akan membela Fatimah. Wa mana'a 'aliyan min dzalika, dan melarang Ali untuk melakukan itu. Illa an yufariqa Fatimata wa yatazawwaja bi binti Abi Jahl. Kecuali kalau Ali mau nikah sama putrinya Abi Jahal, maka dia harus apa? Menceraikan Fatimah radhiyallahu taala. Id kaifa yaltaimu hadzal wad'u kaifa tajtami'u bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a binti Abi Jahl. Karena bagaimana keadaan itu akan terjadi, bagaimana akan berkumpul putri Rasul sama putrinya Abu Jahal. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadisnya Miswar ibn Makhramah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa 'alal minbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan sesuatu di atas mimbar. Inna bani Hashimin ibn al-Mughirah, inna bani Hashim ibn al-Mughirah ista'danu fi an yunkihu ibnatahum Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya Bani Hashim bin Mughirah mereka izin untuk menikahkan anaknya Abu Jahal dengan Ali bin Abi Thalib. Maka kata Rasul sampai mengulangi 3 kali, fala adan summa la adan summa la adan. Maka aku tidak izinkan dan aku tidak izinkan dan aku tidak izinkan. Sampai beliau ulangi 3 kali. Illa an yurida ibnu Abi Thalib an yutalliqa ibnati wa yankiha ibnatahum, kecuali Ali bin Abi Thalib mau mentalak anakku dan dia baru menikah dengan putrinya Abu Jahal. Fa innama hiya bid'atun minni, karena Fatimah itu bagian dariku. Yuribuni ma arabaha, ya, meragukanku apa yang meragukannya. Wa yu'dini ma adaha, dan menggangguku apa yang mengganggunya. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan faman aghdabaha aghdabani, siapa yang buat marah Fatimah maka sungguh dia telah membuat marah aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wa inni lastu uharrimu halalan wala uhillu haraman walakin wallahi la tajtami'u bintu Rasulillah wa bintu aduwillahi abadan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, demi Allah, aku ini tidak menghalalkan yang haram, aku tidak mengharamkan yang halal. Bahkan karena kita tahu ya, seorang suami dalam Islam, seorang laki-laki boleh menikah sampai 4 kali. Tapi Rasul menegaskan diri, saya tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Tapi demi Allah, tidak mungkin berkumpul putrinya Rasulullah dengan putrinya aduwullah, musuhnya Allah, abadan, selama-lamanya. Lihat ya, Rasul membela putrinya ya. Dan ini nggak apa-apa ya. Membela anak itu tidak masalah, tidak menjadi masalah selama tidak mendolimi orang lain. Apakah beliau mendolimi Ali untuk tidak bisa menikah dengan wanita lain? Enggak. Beliau membolehkan asal putrinya apa? Dikembalikan kepada beliau. Asal putrinya ditalak terlebih dahulu, silakan menikah sama putrinya Abu Jahal. Ya. Begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau membela asalkan dengan cara yang hak. Ya. Ya. Tapi orang tua zaman sekarang, ya, anaknya salah dibela terus. Nah, ini keliru. Ya. Maka para bapak, para ibu, yang jenengan angsal ya, bela putrinya boleh, bela putranya boleh, asalkan putra dan putrinya di dalam apa? Di atas kebenaran. Tapi kalau memang salah putranya, kalau memang salah putrinya, jangan dibela. Ya, jangan dibela. Yang ada harusnya kita ngajari anak kita, nak, kamu keliru. Ya, harusnya merasa salah, jangan malah nyari apa? Pembelaan atas kesalahan. Baik. Selanjutnya, wandur ila difa'i Asma binti Abi Bakar
an irdi waladiha Abdullah bin Zubair ba'da qatlihi amama hadzal rajul adh-dhalim wal amiril mubir Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ya. Lihat kisah yang lain para jamaah. Kisah pembelaan Asma binti Abi Bakar. Ya. Membela siapa? Putra beliau Abdullah ibnu Zubair. Ya, Asma menikah sama siapa? Az-Zubair ibnu Al-Awwam. Ya. Punya anak, salah satunya adalah Abdullah bin Zubair. Padahal Asma itu putri bangsawan. Abu Bakar niku tiang sugih. Ya. Lah, Zubair ibn Awam itu petani miskin. Menikah dengan Asma, masya Allah. Putri orang kaya menikah dengan Az-Zubair ibn Awam radhiyallahu taala. Punya anak namanya Abdullah ibn Zubair. Lah, Asma ini membela putranya ini, ya, setelah putranya tadi dibunuh oleh pemimpin yang bengis, pemimpin pembunuh, pemimpin yang zalim. Siapa itu? Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi. Akhraja Muslimun fi sahihi an Abi Naufal, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Naufal rahimahullah, raaitu Abdullah ibn Zubair ala aqabatil Madinah. Aku melihat Abdullah bin Zubair di atas bukit. Sebenarnya bukit ini di Mekah, tapi disebut Bukit Madinah karena orang Madinah itu kalau menuju Mekah pasti lewat daerah tadi, yaitu namanya Aqabah Madinah, ya, bukit. Lah, mereka melihat Abdullah ibn Zubair. Abu Naufal melihat, ngapain Abdullah ibn Zubair disalib, Pak? Ya, disalib, meninggal dunia. Kenapa terjadi yang seperti ini? Karena saat itu fitnah merajalela. Saat itu ketika Muawiyah ibnu Yazid ibnu Muawiyah, jadi cucunya Muawiyah bin Abi Sufyan, itu wafat, ya, di Daulah Umayyah, meninggal dunia. Lah ketika meninggal dunia, khalifah nggak ada saat itu, nggak ada pemimpin, nggak ada Amirul Mukminin, nggak ada raja. Maka Abdullah bin Zubair diangkat, dibaiat oleh beberapa daerah Irak, daerah Hijaz, daerah Yaman, mengangkat siapa? Abdullah bin Zubair jadi pemimpin. Padahal Abdullah bin Mas'ud sudah ngasih tahu, Abdullah bin Umar sudah ngasih tahu, jangan jadi pemimpin, jangan mau dibaiat. Tapi Abdullah bin Zubair beristihad, akhirnya beliau menjadi pemimpin saat itu. Kemudian tidak lama di Syam, ya, tidak lama di daerah Syam diangkatlah pemimpin yang kelanjutannya dari Daulah Umayyah tadi, yaitu Abdul Malik ibn Marwan. Ya, jadi raja saat itu. Akhirnya apa? Diangkatlah di daerah situ namanya Hajjaj ibn Yusuf untuk memimpin kota Mekah dan Madinah. Salah satu targetnya yang ditumbangkan adalah siapa? Abdullah ibn Zubair. Karena Abdullah bin Zubair dianggap pemimpin di atas sebuah negara, padahal negara itu sudah punya pemimpin, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Ya. Maka Abdullah bin Zubair termasuk dianggap sebuah pemberontakan. Diutuslah Hajjaj bin Yusuf, dihabisi sama siapa? Hajjaj bin Yusuf. Dan Hajjaj bin Yusuf nggak segan-segan menumpahkan darah, itu nggak segan-segan dia. Dihabisi Abdullah bin Zubair, disalib, dibiarkan beberapa hari di Bukit Madinah tadi. Dan ini ngerinya saat itu. Enggak di Indonesia saja yang ngeri, ya, di sana juga ngeri saat itu. Abdullah bin Zubair, sahabat padahal, ya, yang dibunuh Hajjaj ini bukan orang yang biasa, sahabat, disalib beberapa hari. Taib. Qalat faja'alat Quraisy tamurru alaihi wan nasu hatta marra alaihi Abdullah ibnu Umar fawaqafa alaihi. Maka ketika Abdullah ibnu Zubair disalib beberapa hari di bukit tadi, orang-orang pun berlalu lalang sampai melewat di situ siapa? Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala. Maka melihat mayatnya, jenazahnya Abdullah ibnu Zubair tersalib di atas pohon tadi, di atas kayu tadi,
Abdullah bin Umar mengatakan, Assalamu alayka ya Aba Khubayb, Assalamu alayka ya Aba Khubayb, Assalamu alayka ya Aba Khubayb. Mengucapkan salam. Ya, dan ini termasuk sunnah ya, termasuk disyariatkan. Ketika kita melewati kuburan seseorang, kita ucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, ya. Jangan nanti berangkat umrah atau berangkat haji, bertemu kuburannya Rasul, ya ucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ketemu dengan kuburannya Abu Bakar, Assalamu alayka ya Abu Bakar. Assalamu alayka ya Umar. Seperti itu. Assalamu alayka ya Aba Khubayb. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, ama wallahi laqad kuntu anhaka an hada. Demi Allah, aku itu sudah melarangmu. Kemarin-kemarin aku sudah apa? Melarangmu. Ama wallahi laqad kuntu anhaka an hada. Demi Allah, aku sudah melarangmu, ini itu sudah aku larang kemarin itu. Ya. Ama wallahi in kunta ma'alimtu sawaman qawaman wasulan lirrahim. Aku tahu demi Allah, kamu itu orangnya sawaman, banyak puasa. Qawaman, banyak salat malam. Wasulan lirrahim, banyak apa? Menyambungkan tali silaturahim. Ama wallahi la ummatun anta asyarruha la ummatun khairin. Demi Allah, ya. Umat ini engkau adalah yang paling buruk, kata mereka. Ya. Ini kata apa? Kata Abdullah bin Umar menirukan perkataan musuh-musuhnya siapa? Abdullah bin Zubair. Kamu itu dianggap umat yang paling buruk, ya, bagi umat-umat yang baik. Padahal engkau sejatinya wahai Ibnu Zubair adalah apa? Yang terbaik di antara yang ada. Masya Allah. Kemudian nafada Abdullah bin Umar, berlalulah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar nggak berani apa-apa juga. Ya. Fabalagha al-Hajjaja mauqifu Abdullah bin Umar wa qawluhu fa'ursila ilaihi fa'anzala an jidaihi fa'ulqiya fi quburil yahud. Masya Allah. Maka sampailah perkataan Abdullah bin Umar itu Abdullah bin Umar ke telinganya Hajjaj bin Yusuf. Akhirnya apa? Abdullah bin Hajjaj bin Yusuf khawatir ada apa-apa. Akhirnya apa? Diperintahkan agar jasadnya Abdullah bin Zubair tadi apa? Diturunkan dan dikebumikan di kuburannya Yahudi. Ya. Jadi di daerah luar Mekah itu ada kuburan khusus kuburannya orang-orang selain Mekah. Maka di antara kebanyakan ya orang-orang Yahudi dikubur di situ. Dan Abdullah bin Zubair dimakamkan di situ oleh mereka. Tsumma arsala ila ummihi Asma binti Abi Bakar. Maka Hajjaj bin Yusuf mengirim utusan kepada ibunya, yaitu siapa? Asma, putrinya Abu Bakar, agar datang menghadap Hajjaj. Fa'abat an ta'tiyahu, tapi enggak mau Asma. Nolak. Fa'ada 'alaiha Rasul, diulangi lagi, disuruh dikirim utusan lain. Fa'abat an ta'tiyahu, tapi enggak mau lagi. Sampai kesel siapa tadi? Hajjaj sampai ngomong, la ta'tiyanni aw la ab'athanna ilaika man yashabuka biqurunika. Bilang sama Asma, engkau datang atau aku kirim orang untuk nyeret kamu di atas rambutmu. Insyaallah. Asma wadah putrinya Abu Bakar mau diseret sama siapa? Hajjaj bin Yusuf. Padahal Asma ya sudah mbah-mbah saat itu, sudah nenek-nenek. Qala fa'abat wa qalat, tetap nolak, tetap enggak mau Asma. Bahkan dia mengatakan, wallahi la atika hatta tab'atsa ilayya man yashabuni biquruni. Demi Allah, aku tidak bakal mendatangi engkau sampai engkau ngirim seseorang yang menyeretku. Ditantang sama Asma. Ya, Masya Allah. Faqal aruni sibtayya fa akhadana alaihi. Maka kata apa? Hajjaj, ambilkan kedua sandalku. Maka kemudian dipakai sama Hajjaj. Summan talaqa yatawaddafu. Kemudian langsung bergegas menuju Asma. Diparani sama Hajjaj. Ya. Faqal hatta dakhala alaiha, sampai menemui Asma binti Abi Bakar. Faqal kaifa ra'aitini sana'tu bi'adwillah. Hajjaj ini jengkelin para jamaah, ngomong sama Asma, ya,
Apa pendapatmu wahai Asma yang telah aku lakukan dengan musuh Allah? Anaknya dibilang musuh Allah. Sahabat yang mulia Abdullah bin Zubair dibilang musuh Allah kepada ibunya, di hadapan ibunya langsung. Masya Allah. Qalat, apa jawaban Asma? Ra'aituka afsadta alaihi dunya wa afsada alaika akhiratak. Aku melihat memang engkau merusak dunianya, tapi aku melihat di sisi yang lain dia telah merusak akhiratmu. Masya Allah. Balaghani annaka taqulu lahu ya bna dzatin nitaqain. Telah sampai kepadaku bahwasanya engkau ngomong kepada anakku ini, wahai anaknya perempuan punya dua ikat pinggang. Karena Asma niku punya julukan apa? Datu nitaqain, perempuan yang memiliki dua ikat pinggang. Apa itu? Karena dulu Asma binti Abi Bakar itu pas hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau punya ikat pinggang, ya. Bukan ikat pinggang. Perempuan itu biasanya punya apa? Di bajunya itu kan gede ya. Nah, itu kan diikat di tali gitu. Lah, talinya itu pernah dijadikan dua. Satu buat mengikat perutnya, ya. Yang kedua buat mengikat makanan yang dibawa untuk Rasul dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika hijrah. Ya, kan mereka Abu Bakar dan Nabi sembunyi di sebuah gua, ya, sebuah gua, dan itu yang mengirim konsumsinya adalah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala. Di belakangnya itu anak Abu Bakar yang lain, kalau nggak salah Abdurrahman, yang membawa kambing untuk menghilangkan jejaknya. Masya Allah. Ya. Tapi Hajjaj itu manggil wahai anaknya pemilik dua sabuk tadi itu sebagai penghinaan. Ya. Istilahnya anaknya pembantu gitu ya. Istilahnya anak pembantu kalau zaman sekarang ini. Maka dijelaskan sama Asma, amma ahaduhuma faqad fakuntu arfa'u bihi ta'ama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun salah satu dari sabuk tadi, salah satunya aku gunakan untuk membawa makanannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ama Abi Bakrin minad dawab, dan membawa makanannya Abu Bakar agar tidak dimakan dawab, serangga dan lain sebagainya. Wa ammal akhar, adapun sabuk yang kedua, fanitaqul mar'atil lati la tustaghni anhu. Ya, sabuknya para wanita umumnya, ya diikat perutnya seperti itu. Dan semua wanita ya pakai itu ma'ruf. Ya. Amma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kami, anna fi Saqifin kadzaban wa mubiran. Bahwasanya di Saqif, ya. Saqif itu sebuah kelompok di Taif, ya. Sebuah kelompok di Taif, di daerah Taif. Nah, Nabi mengatakan bahwasanya di daerah Saqif itu ada satu pembohong dan satu pembunuh. Ya. Fa'ammal kadzdzab fara'aina. Adapun kalau pendusta, pembohong, kami sudah tahu. Maksudnya siapa? Ada orang Saqif namanya Mukhtar As-Saqafi. Dia itu pernah ngaku nabi. Dia itu pernah apa? Ngaku nabi. Maka ammal mubir, adapun kalau pembunuh, fala ikhaluka illa iyyah. Maka aku tidak mengira kecuali itu adalah apa? Kamu. Ya, kamu itu pembunuh dari Saqaf, ya, dari Bani Saqif yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar itu, qama anha wa lam yuraji'ha. Ya. Hajjaj pulang dan gak balik lagi, ya. Gak jawab, gak apa. Masya Allah. Lihat pembelaan Asma kepada siapa? Putranya. Dibela mati-matian, bahkan diancam, diseret dan yang lain sebagainya, tetap dibela kehormatan anaknya, yaitu Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Qala Syekh, walakin hadha ad-difa' 'anil abna yajibu an yakuna bil haqqi wal insaf. Ya, membela anak, ya, tetap harus dengan hak dan adil. Ya, ini jangan lupa Bapak. Kita cinta anak, kita bela anak, tapi harus bela dengan hak, bela yang benar.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman aw madluman, tulungan dulurmu, ya, tulungan saudaramu, tolong saudaramu saat dia zalim dan saat dia dizalimi. Ya, kata Nabi apa? Tolong saudaramu saat dia zalim atau saat dia dizalimi. Maka para sahabat pun bingung. Qalu ya Rasulullah, hada nansuruhu madluman. Ya kalau saudara kita dizalimi ya jelas kita tolong, kita bela, kita bantu. Fa kaifa nansuru zaliman? Lah kalau nolong orang yang mendolimi itu bagaimana? Mendolimi kok malah ditolong? Ya, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'khudhu fawqa yadayhi wa fi riwayatin tamna'uhu minad dzulmi. Nolong saudara yang sedang zalim itu apa? Mencegahnya dari berbuat apa? Kedzaliman. Ya. Maka begitu pula anak kita. Anak kita sedang berbuat zalim, ya kita bela dengan cara apa? Cegah dia dari berbuat apa? Kedzaliman. Anak kita dizalimi, kita bela dia. Ini jelas. Kalau anak kita diganggu, dizalimi, dipukul, kita bela, jelas. Tapi kalau anak kita yang malah mengganggu, memukul, kita bela dia dengan cara apa? Cegah dari melanjutkan kedzalimannya. Fa idza kharajta ayyuhal ab aw ji'ta min amalika wa wajadta ibnaka yuqatilu akharin fala tadrib khasma waladika mubasharah. Ini kata Syekh. Maka engkau wahai bapak, kalau engkau keluar wahai bapak, atau kamu datang dari kerjamu, engkau lihat anakmu gelut sama temennya, maka jangan buru-buru mukul lawannya. Ya. Kata Syekh sendiri di sini ya. Maka jangan buru-buru apa? Mukul lawannya anakmu. Bal taroyas wandur hal ibnuka huwa zalimul mukhti am huwal madlum. Tapi lihat dulu, slow, santai dulu, perhatikan yang salah itu siapa, anakmu kah atau lawannya tadi. Wa in kana waladuka huwal madlum halil aula an tatiba khatiruhu wa ta'fu 'anil zalim am anna zalim syarirun mufsidun yahtaju ila zajrin wa iqab. Ya. Apabila anakmu yang dizalimi, ya. Kalau anakmu yang ternyata dizalimi, halil aula antatiba khatiruhu, ya. Perhatikan mana yang paling bagus bagi anakmu tadi. Kira-kira dengan memaafkannya atau harus memang apa? Memukul atau membalas yang menzalimi tadi agar dia mendapatkan pelajaran. Ya. Fakullu hadhihi umur yajibu an tafham wa turai wal muwaffaq man waffaqahu Allah. Maka semua ini ya, ketika melihat anak kita berantem, ya harus diperhatikan mana yang terbaik buat anak kita. Enggak selamanya balas itu kebaikan. Kadang-kadang kita mengajarkan apa? Anak kita untuk memaafkan, mengajarkan anak kita untuk legowo, untuk ikhlas, ya. Atau namun kadang-kadang perlu kita untuk mengajarkan anak kita untuk apa? Membalas, ya. Agar anak kita mempunyai apa? Mental pemberani juga. Agar anak kita tahu bahwa kita boleh untuk apa? Membela hak kita. Ya, jadi anak kita ya sesekali diajari balas juga bagus. Ya. Namun juga kadang-kadang apa? Sesekali diajari apa? Memaafkan. Enggak selalu balas, enggak selalu apa? Memaafkan. Karena kalau memaafkan terus, anak itu akan merasa kayaknya aku enggak punya hak untuk membela hak saya. Tapi nek balas terus, ya anaknya nanti enggak punya rasa memaafkan. Ya. Maka sesekali begini, sesekali begitu. Maka orang tua harus memahami anaknya dengan baik. Ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Intinya ya, sebagai orang tua bela anaknya boleh, monggo. Putra putri jenengan dibela itu sangat-sangat lumrah bagi seorang orang tua, bagi ayah dan ibu. Ya. Tapi harus diperhatikan ya, bahwasanya membelanya harus dengan hak, harus dengan cara
adil, harus dengan sebijak-bijaknya. Kita cukupkan sekian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya nanti dan menjadikannya mengumpulkan kita juga keluarga kita, anak-anak kita di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.